Meninggal sebagai pahlawan, lalu terinkarnasi, dan tiba-tiba aja lu itu malah diasuh oleh sosok mommy vampir yang cakep banget gitu cuy. Nah jadi makanya bakalan gue bahas kali ini akan itu berjudul Nakama wo Mamotte Shindera. Sisanya baca aja sendiri anjir, karena judulnya itu kayak panjang banget gitu cuy. Nah jadi seperti apa kan jalan cerita manganya. By the way ya jangan lupa gitu cuy untuk menekan tombol like dan subscribe ya kan. BTW ini tuh manga ecchi ya kan, jadi kalau sama kalian puasa mending skip aja sih. Dan langsung aja kan kita gasin ke bahasan alur cerita makanya cuy. Oke, awal mula cerita kita dilihatin di kastil Raja Iblis kalau ternyata regu pahlawan itu udah berhasil mengalahkan si Raja Iblis cuy. Namun karena para pahlawan tuh lengah ya kan, di ini si Raja Iblis itu ingin meledakkan diri dan ingin membunuh para pahlawan juga. Tapi di kala momen krusial ini ya kan, di saat rekan-rekan pahlawan gak bisa menahan ledakan ini, tiba-tiba muncul gitu cuy seorang rekan pahlawan yang langsung maju ke depan dan melindungi para rekan pahlawan yang lain. Dan dirinya ya kan itu langsung ngasih perintah kalau ya berikan miracle kepadanya gitu cuy, karena dia itu akan merubah sebuah takdir. Dan di sini gara-gara ulah dari pemuda ini, dirinya itu malah dikenal gitu cuy, dan orang-orang itu mulai memujinya dan memberikan julukan kepadanya kalau sosok rekan pahlawan yang pemberani ini itu bernama Toa sang keajaiban, karena hanya dia aja yang ingin menunjukkan kalau ya dirinya itu bisa melindungi teman-temannya. Nah di pagi hari pada saat Raja Iblis sudah berhasil dikalahkan, si Toa terbangun dari pingsannya sembari dia itu disambut oleh rekan-rekannya yang berada di sampingnya cuy. Di sini si Toa bersyukur banget teman-temannya itu selamat tanpa luka sedikit pun. Meskipun ya dia tuh kayak merasa lega ya kan, tapi ya inilah akhir bagi si Toa, karena si Toa itu sedang berada di akhir hayatnya sendiri. Menurutnya ya kan tempat mati ini adalah tempat paling terburuk ya kan, karena dikelilingi oleh tangisan dari teman-temannya. Di sini si pahlawan dan semua rekan-rekannya si Toa sangat bersedih gitu cuy, dan kagak mau si Toa meninggal begitu aja. Nah ya kata Toa, dia itu sebenarnya sudah pernah mati satu kali, dan berkat reinkarnasi ini dirinya tuh kayak memiliki kekuatan aneh yang disebut menciptakan sebuah keajaiban. Ya di sini kata dia ya kan, skill ini tuh gak ada keren-kerennya itu cuy. Sampai pada akhirnya di kala tangan Toa itu kayak terangkat, pada akhirnya itu cuy si Toa itu pergi meninggalkan rekan-rekannya. Ya semua orang di sini tuh sangat bersedih banget gitu cuy akan hal ini. Meskipun ya sebenarnya karena skill mengubah takdir ini ya kan, itu kayak ngebuat si Toa jadi harus membayar gitu cuy. Kalau semua ya bayaran atas berubah takdir ini itu ya bebannya kepada dirinya dia sendiri. Tahu ya meskipun udah begitu kata si Toa, dirinya tuh kayak masih bersyukur karena dirinya itu berhasil menyelamatkan teman-temannya. Ya meskipun di sini pada akhirnya si Toa itu malah sekarat gitu cuy. Nah di sini kan teman-temannya itu sangat tidak rela gitu cuy. Bahkan ya sosok rekan elfnya dia yang bernama Selen itu ingin menjual jiwanya untuk menyeret paksa si Toa dari nerakanya dia agar dia itu kayak tetap kembali hidup. Dan rekan pahlawan yang lain yang bernama Lilis itu akan selalu mengingat keberadaan si Toa, mau itu dalam mimpi ataupun hanya dalam sebuah ilusi semata. Hingga pada akhirnya si Toa itu beneran meninggal cuy. Nah di dunia yang lain di sebuah hutan, tiba-tiba ada dua seseorang gitu cuy yang lagi membuang seorang bayi di tepi jurang bekas si Toa itu kayak dibunuh di sono. Ya si Toa yang baru aja terinkarnasi di sini itu ya bingung ya kan sama hal yang baru aja terjadi kepadanya, karena bukannya happy ending karena udah mati ya kan dipelukan teman-temannya sendiri, dia itu malah terinkarnasi lagi, dan pas baru terinkarnasi dia itu malah mau dibuang anjir, dan bahkan ditinggalkan di dalam hutan aja. Bahkan ya di sini gara-gara si Toa itu kayak berteriak ya kan gara-gara menangis, tiba-tiba si Toa itu kayak memancing seekor monster datang ke tempatnya dia gitu cuy. Ya niatan si Toa dia tuh bakal mengalahkan monster ini menggunakan kekuatan miracle miliknya. Namun sayangnya ya kekuatan dia itu nggak aktif cuy. Dan saat dirinya berpikir jika tamat sudah riwayatnya dia, tiba-tiba si Toa mengingat para rekan-rekannya cuy. Dan saat dia tuh kayak berteriak minta tolong, tiba-tiba muncul seseorang yang terbang di hadapan dia, dan kita ditunjukin sama sosok mommy yang malah mengalahkan para monster yang akan menyerang si Toa gitu cuy. Di ini ya kan si mommy ini tuh bilang kalau ya ternyata dirimu itu sudah ditinggalkan oleh takdirnya sendiri. Dan di momen ini mommy ini tuh mengenalkan dirinya kalau nama dia itu adalah Astrepia Reintal, dan dirinya itu adalah seorang vampir. Nah karena kemunculan si Astrepia, si Toa itu sadar kalau ya di kehidupan lamanya sosok vampir itu ya emang ada gitu cuy. Namun ya karena keberadaannya yang jarang banget muncul, itu kayak ngebikin sosok vampir jadi kayak sosok yang langka banget. Apalagi aura vampir di hadapannya dia itu kayak udah seperti Raja Iblis yang sangat kuat banget. Nah di sini ya kan setelah si Astrepia menggendong tubuhnya si Toa, dia bilang kalau ya vampir dan manusia itu bermusuhan, karena vampir itu haus akan darah, makanya mereka itu akan selalu memburu
seluruh umat manusia. Ya karena Dion ini ya kan, ini tuh kayak sangkaan si Toa ya kan, ini tuh bakalan jadi momen buruknya dia gitu cuy, karena dia itu bakalan dibunuh dan dijatuhkan dari atas jurang. Nah pada saat si Astrepia bilang kalau keberadaan bayi ini terasa seperti sebuah dosa baginya, si Astrepia itu malah membawanya pergi gitu cuy, karena menurutnya bayi ini itu sangat imut banget. Ya si Astrepia bilang kalau sampai bayi ini tuh kayak bisa mandiri, dirinya itu akan merawatnya gitu cuy. Meskipun ya si Astrepia sendiri bingung bayi ini itu bakalan dianggap sebagai hewan ternaknya dia atau gimana, karena ya dari dalam hatinya dia tuh kayak pengen banget ya kan membesarkan bayi ini dengan sebuah kasih sayangnya dia gitu cuy. Dan sampai waktu itu tiba ya kan, dia itu bakalan melindunginya sampai ya bayi ini tuh bakalan menjadi dewasa. Dan one day ya kan, kalau semua bayi ini tuh kayak mati gara-gara dia tuh kagak bisa melindunginya, maka gitu cuy, si Astrepia sendiri itu akan ikut mati bersama si bayi ini cuy. Dan si Astrepia bilang kalau ya dirinya itu akan melindunginya dengan cara apapun. Ya karena ucapan ini akan itu kayak ngebikin si Toa mengingat ucapan dirinya sendiri kalau ya apapun hal itu ya nggak masalah asalkan dia itu bisa melindungi teman-temannya. Apalagi di satu sisi si Astrepia juga berusaha gitu cuy, ingin melindungi si Toa cuy. Makanya ini tuh kayak ngebuat si Toa jadi kayak merasa bersedih. Ya karena si Toa kecil itu kayak bersedih, itu kayak ngebikin si Astrepia bingung anjir, sebenarnya bayi ini itu lagi ngompol apa gimana gitu cuy. Mana ya pada saat si Toa itu nangis, si Toa itu sadar malah manggil si Astrepia dengan panggilan mama anjir. Dan ini tuh kayak ngebuat si Astrepia jadi kayak pengen banget menjadi mama dari bayi ini cuy. Nah saat udah sampai di rumahnya si Astrepia, si Toa dikasih tahu gitu cuy sama si Astrepia kalau ya dirinya itu gak akan memakan si Toa gitu cuy, karena dia itu udah dapat pasokan darah dari pasar gelap. Dan menurutnya mangsa anak sendiri itu bakalan membuatnya menjadi sosok yang lebih rendah lagi. Makanya dia tuh kayak kagak mau gitu cuy. Dan dirinya itu juga gak mau ikut-ikutan konflik antara perang manusia dan juga ras vampir. Ya kata si Astrepia ya kan, bertemu sama bayi ini aja itu seperti bertemu dengan takdirnya dia. Dan karena ngomongin soal takdir, dirinya jadi mengingat gitu cuy cerita pahlawan dari bayangan yang mengalahkan Raja Iblis dan melindungi rekan-rekannya. Dan orang itu adalah Toa sang keajaiban. Ya karena hal ini ya kan, itu kayak ngebuat si Toa sadar gitu cuy kalau mama barunya dia itu mengenal sosoknya dia cuy. Karena kata si Astrepia sendiri ya kan, dahulu kala itu ada seorang pahlawan yang meninggal karena melindungi rekan-rekannya dengan sihir miracle. Dan karena kematian pahlawan bayangan ini ya kan, cerita dia itu seperti dikenang sampai sekarang gitu cuy. Ya karena ini ya kan, itu sebenarnya ngebikin si Toa jadi kayak nggak nyangka, apalagi akhirnya itu kayak dibuat terkejut sama orang-orang yang malah memberikan julukan kepada dia sebagai Toa sang keajaiban. Ya meskipun dia sangka kan kalau dunia itu kayak berbeda, tapi ternyata dunia ini tuh masih mengenal sosoknya si Toa gitu cuy. Dan ya sebelum panel cerita ditutup, kita di sini dilihatin gitu cuy sama salah satu rekan pahlawan yang bernama Lilis, yang entah kenapa rahim dia itu kayak berdenyut anjir. Karena di sini entah kenapa si Lilis itu kayak nyangka gitu cuy kalau ya perasaan ini itu kayak balik muncul setelah sekian lama dirinya itu kayak nggak merasakan sosok kehadiran dari si Toa. Ya kata dia sih entah kenapa ya kan, padahal ya sosoknya si Toa itu selalu berada di sampingnya anjir. Ini sih kata gue bakalan jadi plot twist anjir, karena ya yang di hadapan dia itu sebenarnya bukanlah si Toa, melainkan ya ilusi semata itu coy. Ya jadi gimana dari kalian ya kan? So mungkin sekian dulu ya kan untuk part 1 dari manga ini, dan ya mungkin sekian dulu konten kali ini. Gue disini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama gue di sini. Jadi pada kesempatan kali ini ya kan, gue tuh bakalan balik lagi ngebawain alur cerita Dirawat sama Mumi Vampir part kedua cuy. Karena yang manganya itu juga udah update ya kan, jadi ya pengen gue bahas aja sih. Apalagi gue baru sadar anjir kalau semua manga ini tuh masih ada lanjutannya lagi coy. Nah jadi seperti apa ya kan jalan cerita manganya, langsung aja itu cuy kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Betul, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, di part kedua ya kan, cerita itu bermula ketika kita diliatin di kediaman si Lilith, salah satu anggota party pahlawan yang lagi kayak stres banget. Di sini cuy, si Lilith yang lagi halu banget ya kan, dirinya tuh kayak sekarang berpikir jika dia itu tinggal dengan sosoknya si Toa. Bahkan ya sekarang dirinya tuh kayak lagi nikmatin makan malam sambil minum wine bersama sama si Toa. Ya meskipun itu kayak semacam halusinasi aja dari si Lilith cuy. Bahkan ya ada momen pada saat si Lilith itu malah menumpahkan wine yang akan dituangkan ke gelasnya si Toa. Ya meskipun aneh, tapi ya bayangan si Toa ini akan entah kenapa seperti bisa berbicara dengan si Lilith cuy. Kalau ya si Toa ini itu kayak mau mengelapkan mejanya untuk si Lilith. Mana ya si Lilith di sini seperti mengakui itu cuy kalau semuanya bayangan si Toa ini itu adalah suaminya dia.
Oke, dahulu kala ya kan, buat kalian yang masih belum tahu seperti apa jalan cerita sebelumnya. Jadi ya kan, ada seorang pria gitu cuy yang menjadi pahlawan bayangan di antara regu party pahlawan. Dan orang ini itu adalah si Toa sang keajaiban. Intinya ya kan, si Toa ini itu adalah anggota party pahlawan yang udah berhasil mengalahkan Raja Iblis bareng sama party pahlawan yang lain. Meskipun ya pada saat si Raja Iblis itu kayak berhasil dikalahkan, justru ya kan si Toa ini malah meninggal dunia karena yang menyelamatkan teman-teman separtinya dari serangan bunuh diri dari si Raja Iblis. Di sini alasan kenapa kan semua orang tuh kayak kagum dengan si Toa itu karena si Toa kayak meninggal dunia dengan tenang banget karena berhasil menyelamatkan rekan-rekan petualangannya, mulai dari si pahlawan yaitu Arios, terus Putri Lirina, dan gadis suku Elf yaitu Selen, dan si suku Bus yaitu si Lilith. Ya meskipun di cerita harusnya ya kan si Toa itu kayak udah meninggal dunia, di sini siapa yang menyangka gitu cuy kalau 10 tahun kemudian si Toa itu malah berhasil tereinkarnasi dan menjadi seorang bayi anjir. Meskipun di awalnya dia tuh malah ditinggal di dalam hutan sama kedua orang tuanya. Nah ternyata pada saat dibuang, si Noah itu malah berhasil dirawat oleh sosok momi vampir. Oke, di sini si Toa yang sudah tereinkarnasi merasa kalau ya energi sihirnya itu seperti hilang entah kemana gitu cuy. Dan dia itu seperti nggak paham karena di waktu dulu aja dia itu kayak bisa aja kan gunakan sihirnya untuk memekarkan sebuah bunga gitu cuy. Tapi di sini dia tuh kayak kagak bisa anjir. Ya di sini pada saat diberi susu ya kan sama si Astrepia, jelas gitu cuy. Ini kayak ngebuat si Toa jadi kayak bahagia banget. Meskipun ya kata dia ini tuh kayak merepotkan bagi si Astrepia. Tapi kata Astrepia ya dia tuh sebenarnya ingin banget gitu cuy ngasih asinya dia buat si Toa gitu cuy. Tapi dia tuh ya kagak bisa anjir karena dia itu belum menikah juga gitu cuy. Karena di sini kata dia hidupnya dia itu kayak agak terlalu deket-deket banget sama sosok laki-laki, dan andai ya kan ada pria yang mau mendekatinya pasti cuma manfaatin dirinya aja, dan malah ngebuat si Astrepia merasa muak banget dengan kehadiran para pria itu cuy. Astrepia ya di sini bilang kalau dia itu kayak hampir kagak pernah kencan sama sosok pria yang karena ini tuh kayak jelas ngebikin dia masih perawan gitu cuy. Ya mendengar hal ini jelas si Toa itu kayak panik banget karena ini adalah pembicaraan yang gak seharusnya dia dengar. Apalagi ya jelas ya kan dalam tubuhnya dia itu sebenarnya terdapat jiwa seorang laki-laki berusia 18 tahun. Makanya kata Toa ya kan, andai dirinya itu ketahuan pasti dia itu bakalan mampus oleh si Astrepia cuy. Nah di sini si Momi Via bilang kalau ya tenang aja ya kan kepada si Toa karena dirinya itu gak akan bisa membenci si Toa gitu cuy, karena si Toa itu adalah anak laki-laki polosnya dia. Ya di sini gara-gara ucapan dari si Astrepia itu kayak ngebikin si Toa refleks berekspresi senang cuy. Tapi entah kenapa ya kan tiba-tiba raut wajah si Astrepia itu malah berubah menjadi jengkel gitu cuy, yang malah ngebuat si Toa jadi kayak ketakutan aja karena takut berbuat sebuah kesalahan. Sampai tiba-tiba muncul gitu cuy sebuah ledakan yang langsung memotong rumah si Astrepia menjadi dua bagian. Yang ternyata ya kan sumber ledakan ini itu berasal dari vampir lain yang mau menjemput si Astrepia dan menjadikan si Astrepia sebagai seorang wanita ya cuy. Ya di sini karena melihat si Toa, vampir itu kayak pengen makan si Toa juga gitu cuy, dan pengen si Astrepia menyerahkan si Toa kepadanya. Sampai ngebuat si Toa jadi ketakutan banget dan malah meluk si Astrepia. Ya karena ini jelas ya kan ngebuat si Astrepia marah banget gitu cuy kepada vampir ini. Dan gara-gara ini ya kan itu ngebuat si Astrepia jadi bilang kalau jika berani menyentuh anaknya ya kan dirinya itu bakalan segera menghabisi nyawa cowok ini cuy. Ya kata cowok ini ya kan yang bernama Nettle, dirinya tuh bilang kalau ya hewan ternak itu mana mungkin bisa dijadiin sebuah keluarga. Ya di sini si Nettle bilang kalau ya dulu si Astrepia itu kayak disanjung banget karena dia itu adalah calon kandidat ratu vampir selanjutnya. Namun ternyata dirinya itu udah berubah dan cowok ini tuh kayak menyuruh si Astrepia ya kan buat segera membunuh bayi itu. Namun ya di sini si Astrepia itu kayak kagak mau cuy dan bilang kalau si Nettle itu cuman iri aja kepada anak ini yang mendapatkan kasih sayang dari si Astrepia. Ya karena ini tuh kayak langsung ngebuat si Nettle jadi marah banget gitu cuy. Mana si Astrepia bilang kalau dirinya itu sebenarnya udah muak banget dengan si Nettle sejak 100 tahun yang lalu. Ya karena udah marah banget ya kan si Nettle itu kayak langsung mengeluarkan jurus darahnya dan ngebuat pedang dan berniat hati buat menebas si Astrepia. Nah, ya di sini kan pada saat si Astrepia melihat si Nettle tuh kayak mau menerjang dia, di sini si Via itu kayak diem-diem aja gitu cuy, sambil dirinya itu kayak pasang raut wajah tak senyum. Dan pada saat si Nettle tuh kayak langsung menerjang si Astrepia, di sini cuy si Astrepia itu kayak langsung mengeluarkan teknik darahnya dia juga, dan dia itu kayak langsung menebas leher si Nettle pakai sabinya dia sampai putus gitu cuy, dan gerakannya ini itu kayak cepat banget. Nah di sini kan setelah mengeluarkan jurus ini si Toa itu kayak merasa ya kan kalau sama mamanya dia itu kayak keren banget gitu cuy, karena jurusnya itu kayak bisa
mengeluarkan sabit anjir. Dan si Astrepia di sini juga bilang kalau semuanya ucapan dari orang-orang terdahulu yang bilang jika dia itu udah diberkati oleh anak kecil ya kan. Hal itu ya kan, itu seperti bisa menambahkan kekuatan darinya, dan itu kata dia adalah sebuah kebenaran. Ya di sini meskipun kepalanya itu udah putus ya kan, si Netel tuh kayak masih bisa ngomong anjir. Dan jadinya itu bilang kalau ya si Astrepia sepertinya tuh kayak masih belum berubah sepenuhnya itu coy, karena masih ada sisi jahat dari si Astrepia. Dan si Astrepia itu kayak langsung menginjak muka si Netel dan bilang gitu coy, kalau ya vampir seperti dirinya lah yang masih belum berubah. Dan di sini kan pada saat si Astrepia itu kayak sepenuhnya udah mengalahkan si Netel, di sini si Astrepia yang berniat ingin pulang gitu coy, tiba-tiba dirinya tuh kayak jatuh gara-gara kagak kuat anjir. Dan di sini si Astrepia bilang kalau ya dirinya sepertinya sudah mulai kelaparan dan haus akan darah. Apalagi ya di sini si Astrepia itu kayak ngirit banget gitu coy untuk mengkonsumsi darah, karena dia tuh juga kagak mau minum darahnya manusia anjir. Dan si Astrepia nyangka kalau ya ini semua itu pasti karena dia menggunakan kekuatan dia sebelum dirinya itu kayak minum darah. Karena si Astrepia itu ya di sini posisinya kayak gimana ya? Gue bilang kayak waktu lo puasa ya kan, tapi sebelum berbuka si Astrepia itu udah menggunakan energinya anjir. Jadi di sini si Astrepia itu kayak kehabisan energi lah gitu cuy. Ya di sini pada saat si Astrepia itu kayak mutusin buat balik ya kan, meminum sisa darah yang ada di rumahnya dia ya kan. Di sini gitu cuy, dirinya tuh sadar kalau semua sisa darah dari pedagang gelap tadi itu malah tumpah gara-gara rumahnya dia dihancurin sama si Netel. Ya karena ini kan itu kayak jelas ngebuat si Astrepia makin kagak kuat anjir menahan haus darahnya. Dan si Towa itu kayak di sini berpikir ya kan kalau sama si Astrepia mungkin itu akan kehilangan kesadarannya. Yang entah kenapa ya kan, karena hal ini itu kayak ngebikin si Towa jadi malah nyodorin jarinya anjir kepada si Astrepia dan bilang ya kan kalau sama Astrepia itu kayak boleh aja ya kan menghisap darahnya dia gitu cuy. Ya di sini ya kan sebenarnya si Towa itu kayak bertaruh gitu cuy kepada dirinya sendiri. Kalau semuanya daripada dia itu harus menunggu si Astrepia hilangkan darah ya kan terus ngebunuh dirinya, kenapa dirinya itu enggak ngasihin darahnya aja sekarang pada saat si Astrepia itu masih ada kesadarannya gitu cuy. Ya di sini karena udah bingung ya kan, dan si Astrepia itu juga posisinya nolak ya kan dan kagak mau minum darah dari anaknya dia sendiri. Di sini gitu cuy, pada akhirnya si Towa itu kayak nyodorin tangannya anjir, sampai tangannya dia itu kayak tersayat oleh taringnya si Astrepia cuy. Dan si Astrepia di sini pada akhirnya meminum darahnya si Towa. Meskipun ya lo tau lah anjir apa yang terjadi ya kan. Ya ini sih fan service gak sih? Ini kriminal gak sih anjir? Ya kagak tahu dah anjir, namanya juga manga ya kan, kayak fan service brutal gitu kata gue masih wajar lah ya kan. Tapi kalau dunia nyata ini wah gawat sih ini. Ini kayak Epstein gak sih? Dan ya gitu cuy, pada akhirnya kan setelah dikasih darah si Astrepia itu kayak kembali sadar. Meskipun ya tetapan si Astrepia itu malah aneh banget anjir kepada si Towa. Dan si Astrepia itu kayak ngelantur dan bilang kalau sama si Towa sepertinya adalah seorang yang ditakdirkan untuknya. Dan kata dia mungkin ya kan dirinya itu sudah menemukan sosok suami masa depannya itu cuy. Ya meskipun karena ini itu malah ngebuat si Towa merasa aneh banget anjir. Dan mereka berdua pada akhirnya pulang dan benerin rumahnya dia yang dirusakin sama si Netel. Nah jadi gimana menurut kalian kan mengenai part kedua dari cerita manga ini? Kata gue sih masih bagus ya kan, cuman plot ceritanya masih terlalu lambat banget anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue sendiri see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Oke cuy, jadi kali ini kan gue tuh bakalan lanjutin lagi kisahnya si Momi Astrepia lagi anjir. Karena kalian tuh pada suka ya kan sama manga ini, dan manganya itu juga udah update gitu cuy. BTW buat kalian yang bingung ya kan, judulnya itu gue taruh di awal video ini gitu cuy. Dan ya jadi langsung aja kan kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe cuy. Nah, jadi cerita di part ketiga kali ini itu dibuka sama kita dilatin oleh si Momifia yang lagi mandi cuy. Di sini si Astrepia yang habis mandi, dirinya sadar kalau dia itu kepikiran kalau entah kenapa dia itu kayak nggak bisa ngebayangin kenapa bisa dirinya itu bisa terikat takdir sama si Towa kecil. Di sini entah apa yang dimaksud sama si Astrepia ya kan, tapi si Astrepia itu kayak bilang kalau dia itu kayak pengen menyembunyikan sebuah fakta ini dulu gitu cuy dari si Towa. Dan di ini si Astrepia itu kayak mulai mikirin kalau sama dia itu pengen ngasihin sebuah nama kepada anaknya dia. Karena ya kan kata dia tuh kayak pengen ngasih sebuah nama yang spesial banget untuk si Towa kecil, yaitu anak yang dia cintai. Oke, di sini ya kan kita berpindah posisi kepada si Towa cuy. Di sini si Towa yang baru tahu kalau ternyata si Astrepia itu adalah kandidat dari Ratu Vampir selanjutnya, tapi dia tuh kayak kagak mau ya kan jadi Ratu Vampir. Di sini gitu cuy, tiba-tiba kita kayak dilatin gitu cuy sama si Astrepia yang kayak ngebawa si Towa agar si Towa itu kayak mau tidur sama dirinya untuk yang pertama kalinya cuy. Ya kata si Astrepia anaknya dia itu kayak sangat menggemaskan banget. Meskipun di satu sisi gara-gara pelukan dari si Astrepia itu kayak ngebuat si Towa jadi ngerasa kalau ya
momen ini itu adalah momen yang sangat gawat banget. Apalagi si Astrapia itu cuma pakai lingerie doang anjir. Ya lu bisa bayangin kan secakep apa cewek cantik kalau semua pakai pakaian piyama gitu cuy. Ya mungkin kalian yang udah punya istri bisa ngerasain sih. Ya di sini ya kan selayaknya seorang ibu, si Astrapia itu kayak mencium si Toa dengan kasih sayang gitu cuy. Naon ya kan karena on ini dirinya tuh kayak mengingat kalau ya dua rekan sepertinya dulu itu juga suka banget mencium dirinya seperti ini. Ya di sini si Toa kayak menceritakan kepada kita kalau ya dulu si Lilith itu entah kenapa ya kan suka mencium pipi ya dia anjir. Bahkan ya pada saat si Toa itu kayak lagi tidur. Ya di sini ya kan sebenarnya si Toa itu kayak takut banget gitu cuy. Kalau sama si Lilith yang seorang sukubus ini itu kayak mau memakan mimpi dia anjir pada saat diri itu kayak lagi tertidur. Karena ya kan kata si Toa, jika si Lilith itu kayak memakan mimpinya dia ya kan, dirinya itu kayak akan menerima sebuah tragedi anjir. Dan si Toa itu kayak bisa bangun dengan kondisi yang kering kerontang gitu cuy. Tapi ya kan efek ini kata si Lilith itu kayak gak akan berlaku kepada si Toa yang kayak punya mana banyak banget. Karena ya kan di sini kata si Lilith gara-gara mencium si Toa aja itu kayak bisa mengembalikan energinya dia gitu cuy. Makanya dia itu kayak suka mencium si Toa. Ya meskipun di sini kata gua ini tuh hanya sebatas alasan dari si Lilith aja. Ya gara-gara mau menciuman antara si Lilith dan juga si Toa itu kayak ternyata ngebikin rekan pahlawan yang lain malah iri anjir. Dan malah ya kan rekan pahlawan yang seorang ras F ini itu malah tiba-tiba juga mencium si Toa cuy. Nah alasan kenapa Selen tuh kayak mencium si Toa ya kan itu kayak berbeda sama si Lilith gitu cuy. Di sini ya kan alasan si Selen dia tuh kayak bilang kalau dia tuh kayak mencium si Toa untuk mengembalikan energinya dia gitu cuy. Meskipun ya kan harusnya dia tuh kayak bisa aja ya kan menyedot energi dari mana di alam ya kan. Tapi kata dia kalau sama dia yang seorang ras high elf itu kayak menyedot mana langsung dari alam itu kayak efeknya bisa ngebuat hutan di sekitar dia jadi layu gitu cuy. Makanya kan si Selen pada kira itu kayak mutusin untuk menyerap aja energi dari si Toa. Ya meskipun balik lagi anjir ini tuh cuma sekedar alasan dari si Selen aja. Oke, di sini ya kan, karena si pahlawan tuh kayak mendengar kalau mereka itu kayak lagi butuh objek sumber energi, si pahlawan nawarin dirinya itu cuy, kalau ya mending dirinya aja yang dicium daripada si Toa. Nah, tiba-tiba si pahlawan ini itu kayak langsung ditendang alma tunangannya dia itu cuy. Karena ya kan si pangeran itu udah ada si Liliana. Ya kata si Liliana ya kan sebenarnya dia tuh kayak mau curhat aja itu cuy kepada si Toa tentang hubungan dia sama si Arios yaitu si pahlawan. Namun ya kan karena si Toa dikerubutin mulu sama si Lilith dan juga si Selen, jadinya si Liliana itu kayak susah banget buat bercerita kepada si Toa. Ya di sini ya kan setelah si Liliana itu kayak bercerita, kita balik lagi kepada si Toa. Karena ya kan si Toa itu kayak nanyain gitu cuy kepada si Lilith dan juga si Selen ya kan, apakah mereka itu kayak harus banget ya kan ngelakuin sharing energinya lewat sebuah ciuman anjir. Dan kata si Lilith dan juga Selen, ya tentu aja mereka itu harus mencium si Toa. Ya di sini gue tuh baru tahu anjir ternyata ya kan kedua rekan party pahlawan yang ini itu ternyata udah jatuh cinta kepada si Toa anjir, bahkan dari lama gitu cok. Pantes ya kan si Lilith itu di part kedua kayak rada halu-halu gimana gitu. Dan ya di sini kita balik lagi ke si Astrapia cuy. Si Astrapia di sini bilang kalau dia tuh kayak mencium si Toa karena si Toa itu kayak imut banget. Ya kata si Toa ya kan dia tuh udah sering banget dicium sama rekan petualangannya di pipinya dia gitu cuy. Namun ya kan dia tuh kayak belum pernah ngerasain dicium sama si Lilith dan juga Selen tepat di mulutnya dia. Dan dia tuh kayak pengen ngerasain dicium bibirnya anjir. Dan gelonya ya kan si Toa itu malah pengen mencium si Astrapia anjir. Bahkan ya dia tuh udah pasang raut wajah kayak begini gitu cok. Sumpah ini masih bayi tapi cabul aja. Ya si Astrapia di sini yang sadar ya kan dirinya itu kayak juga kagak expect anjir sama hal yang dilakuin sama si Toa. Tapi yang gobloknya ya kan si Astrapia di sini itu malah langsung mencium si Toa anjir. Ya kata gue ini gendeng banget sih anjir. Tapi ya sudahlah ya kan namanya juga manga gitu ya kan. Ya di sini pada akhirnya ya kan karena momen ini itu sontak ngebuat si Astrapia itu kayak doki-doki banget anjir. Begitupun si Toa gitu cuy. Dan di sini ya kan si Astrapia itu kayak bercerita kalau sama dia itu kayak udah mulai sadar banget sama perasaan lain yang ada dalam dirinya dia. Ya kata Astrapia dia tuh kayak mau keluar sebentar buat mendinginkan kepalanya gitu cuy. Yang karena ini ya kan itu sontak ngebuat si Toa jadi kayak kaget banget dan kayak malu-malu kepada si Astrapia gitu cuy. Karena mamanya itu imut banget menurut dirinya. Ya meskipun di sini ya kan pada saat si Astrapia itu kayak pergi, tiba-tiba dia tuh kayak balik lagi anjir. Dan dia ya kan itu bilang kepada si Toa kalau semua dirinya itu udah ada nama untuk si Toa. Dan kata dirinya dia tuh kayak termotivasi banget buat ngasih nama ini karena akan merasa kalau semua si Toa itu kayak seperti diturunkan dari surga untuk dirinya aja itu cuy. Dan karena pertemuan mereka berdua ya kan yang menurut Astrapia seperti sebuah keajaiban, makanya kan dengan keajaiban ini dirinya tuh kayak pada akhirnya ngasih nama bayi ini ya kan dengan panggilan Toa Reinstal gitu cuy. Yaitu nama yang
sama persis dengan nama aslinya si Toa. Karena ya kan nama ini itu sebenarnya adalah nama dari si Toa di masa lalu ya gitu cuy, sejak meninggal 10 tahun yang lalu. Dan di sini ya kan kita kayak berpindah gitu cuy di sebuah kerajaan, dan kita itu kayak dilatih oleh si Arios yang udah dewasa yang lagi bacain buku cerita tentang si Toa kepada kedua anaknya. Ya setelah anaknya itu kayak tertidur, si Arios itu kayak melihat istrinya yang lagi bersedih di balkon cuy, dan dia tuh kayak masih merasa nggak bisa merelakan kepergian dari si Toa. Ya intinya ya kan mereka berdua di sini tuh sebenarnya sama seperti si Lilith gitu cuy, dan mereka itu kayak ya memang masih belum menerima gitu cuy kepergian dari si Toa. Tapi ya kan kata si Arios dan juga si Liliana, dia tuh kayak merasa jika kehadiran si Toa itu kayak selalu ada di dekat mereka. Bahkan ya kan istrinya itu kayak menganggap jika si Toa itu kayak seperti bintang di langit ini cuy. Ya meskipun malam ini itu kayak tidak ada bintang, namun si Liliana itu bilang kalau apakah si Toa itu nggak bosan menunggu di atas sana. Dan dia tuh kayak menyuruh ya kan kalau jika si Toa itu udah bosan, turun aja ke bawah karena mereka itu akan menangkap si Toa cuy. Ya jadi gimana menurut kalian ya kan untuk part ketiga kali ini? Ya kata gue sih ceritanya cukup complicated ya kan. Apalagi si Astrepia kayak aneh banget anjir. Semoga dia tuh kagak stres duluan ya kan. Tapi sumpah gue ngidam banget anjir dapat kasih sayang dari si Astrepia sih. Dia tuh kayak mommy tapi mommy badak gitu coy. Plus 100 sih. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan lanjutin lagi ya kan kisahnya si Mommy Astrepia untuk part keempat gitu cuy. So jadi seperti apa kan berjalan cerita manganya, langsung kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. BTW buat judulnya kan gue taruh di awal part video ini gitu cuy. Oke, lanjut ke chapter kelima ya kan. Di sini cerita dibuka sama si Mommy Via yang lagi dikeroyok sama sekelompok petualang gitu cuy. Di sini mereka itu kayak mentargetkan si Astrepia dan si Toa gitu cuy, karena si Astrepia itu adalah seorang vampir dan mereka semua itu kayak nyangka jika si Astrepia itu kayak lagi bersama sama bayi ya itu cuy. Dan di sini ya kan mereka itu kayak sedang mengincar kepala dari si Astrepia itu cuy agar bisa ditukarkan dengan uang gitu cuy. Ya di sini awalnya si Astrepia kayak biasa aja dan bilang kalau ya bayi di tangan dia itu adalah seorang bayi manusia dan hanya dirinya doang yang seorang vampir. Mendengar hal ini ya kan si petualang ini tuh kayak kagak percaya anjir dan bilang kalau semua dirinya tahu jika si Astrepia itu kayak pernah memesan darah dari pedagang gelap, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan singkat cerita si petualang ini tuh kayak langsung menyerang si Astrepia dengan tembakan batu gitu cuy. Namun si Astrepia di sini kayak berhasil menghindar dengan terbang gitu cuy. Meskipun karena ini salah satu anggota party petualang ini bilang kalau semua ya mereka itu bakalan mengincar si vampir kecil ayah gitu cuy, karena dengan itu si Astrepia itu akan melindunginya dan si Astrepia itu bakalan bisa mereka bunuh gitu cuy. Ya di sini si Toa yang mendengar rencana mereka ya kan itu kayak ingin bilang kalau semuanya si Astrepia itu adalah seorang vampir baik. Tapi ya kan suara si Toa itu kayak kagak bisa didengar sama mereka anjir, bahkan ya mereka itu juga kagak paham gitu coy. Dan di sini ya kan si Toa yang udah kagak bisa ngomong lagi, dia itu sadar kalau sama mereka itu udah ngebuat si Astrepia marah, dan Astrepia bilang kalau ya mereka adalah orang dongo yang bertubuh manusia karena bayi di tangan dia itu adalah bayi manusia dan dirinya itu kayak udah jujur gitu cuy. Dan jika mereka itu kayak ingin mengambil masa depan bayi ini ya kan, dirinya itu juga akan mengambil masa depan mereka semua. Ya di sini si Astrepia bilang kalau dirinya itu akan melindungi si Toa itu cuy. Oke, di sini saat lagi di belahan opanya Astrepia, si Toa itu kayak sadar sesuatu. Kalau ya dilihat-lihat dari komposisi party petualang ini itu kayak mirip banget pada saat dirinya sama partinya dulu lagi ngalahin Raja Iblis anjir. Yang dimana ya kan dalam partinya itu kayak ada 3 orang manusia, terus 1 orang sukubus dan 1 orang elf. Dan kata Toa ya kan itu kayak sama persis dengan party petualang ini. Ya melihat formasi yang sama kayak gini ya kan, tiba-tiba si para petualang ini itu kayak malah ngelakuin formasi tempur mereka gitu cuy. Yang anehnya ya kan kata Toa, kenapa malah si sukubus yang ada di garda depan dan malah bukannya si tankernya itu cuy. Ya di momen ini si Toa kayak mengingat sesuatu kalau ya si Lilith dulu itu kayak pernah menggunakan taktik buat memancing musuhnya dengan kayak ngebuat jebakan gitu cuy, entah menggunakan charming atau kayak ya menghindari serangan musuh, terus dirinya itu akan menggunakan phantom decoy. Ya intinya ya kan si Lilith itu kayak menipu para musuhnya gitu cuy. Terus ya kalau semua udah masuk ke jebakannya dia itu bakalan langsung menghindar dari musuh tersebut. Dengan begitu ya kan kata Toa, di medan pertempuran si Lilith itu kayak justru kayak ngebuat panggungnya dia sendiri gitu cuy. Oke, balik ke pertempuran. Si sukubus dari party petualang ini entah kenapa ya kan dia tuh kayak ingin menggunakan sihir charming kepada si Mommy Via. Namun si Toa yang kayak telat sadar ya kan, di sini untung kayak gitu cuy, si Astrepia ternyata udah sadar duluan
dan kayak menutup matanya sambil dia itu kayak mengembalikan serangan dari sukubus itu dan kayak ngebuat mata sukubus ini jadi buta cuy. Ya karena penglihatannya udah ditutupin ya kan, dia tuh kayak langsung menggunakan sihir ilusi yaitu Phantom Maria. Namun ya si Astrepia itu kayak ngebalas dengan menggunakan serangan kumpulan kelelawar sebelum sihirnya si sukubus tadi itu kayak sempurna. Ya di pertempuran ini ya kan si Toa sadar kalau si Astrepia itu kayak terlalu overpower banget, bahkan dirinya itu kayak langsung menggunakan Curse Party dan kayak ngebuat anggota petualang ini ya kan itu kayak langsung linglung dan kepala mereka itu kayak sakit banget gitu cuy. Ya menurut Astrepia ya kan mereka semua itu ada dalam kondisi sedang mabuk sampai tiba-tiba ya kan ada sebuah peluru silver yang mengenai bahunya si Astrepia itu coy. Yang anehnya ya kan si Astrepia itu kayak kesakitan banget, dan Neon ini barulah si Astrepia sadar kalau sama peluru yang ditembakkan kepadanya itu adalah peluru khusus untuk vampir, yang berarti mereka semua di sini bukan seorang petualang melainkan pemburu vampir cuy. Makanya kan saat si Astrepia sadar dia tuh kayak pura-pura jatuh sambil pada akhirnya kayak ngasih sebuah serangan balasan yaitu Krim Rosalin yang kayak langsung ngebuat mereka semua mati tertancap sama rambatan akar. Oke, singkat cerita ya kan mereka semua pada akhirnya itu kayak mati beneran dibunuh sama Astrepia. Dan menurut si Toa ya kan ini tuh kayak berlebihan banget gitu cuy. Dan menurut Toa juga pantas ya kan si Astrepia itu kayak mau dijadiin ratu vampir selanjutnya. Ya karena si Astrepia itu kayak udah menggunakan kekuatannya ya kan, apalagi dirinya juga terkena peluru yang terbuat dari perak. Jelas tubuhnya dia itu kayak lemas seketika. Namun di sini si Toa itu kayak langsung ngasihin jarinya dia biar diisap sama Astrepia cuy. Ya ini sih kayak si Toa dijadiin kantong darah berjalan gak sih sama si Astrepia anjir. Yang menurut Astrepia sendiri ya kan dirinya itu kayak jadi makin heran gitu cuy, kenapa si Toa itu kayak baik banget sama dirinya. Dan kata Astrepia ya kan, dengan darah ini harusnya dia itu akan segera pulih cuy. Buset dah. Oke, di tempat yang berbeda kita dilihatin sama Siril dan juga Selen yang kayak mulai merasakan kehadiran akan sesuatu. Ya di sini si Selen tuh kayak merasakan kehadiran dari si Toa gitu cuy. Tapi si Lilith ya kan di sini kayak masih halu banget anjir kalau semua Toa itu kayak hidup di sampingnya dia selama ini. Namun ya di sini Selen tuh kayak masih gak percaya dan dia tuh bilang ada kemungkinan si Toa itu kayak udah tereinkarnasi sejak meninggalnya 10 tahun yang lalu. Ya intinya di sini Selen tuh kayak masih sadar banget kalau semua kehadiran ini itu berasal dari Toa yang udah kembali cuy. Dan Lilith di sini pun juga percaya anjir sama ucapan dari si Selen, karena ya kan kata mereka berdua si Lilith dan juga Selen sebenarnya sudah terikat sama sebuah takdir sama si Toa itu cuy. Ya gue gak tahu ya kan apa takdirnya, cuma di sini entah kenapa malah nunjuk rahim anjir. Apa jangan-jangan si Toa sudah meniduri kedua gadis ini ya kan? Bisa jadi anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue udah diri, see you next time. Sampai jumpa lagi cuy. BTW mungkin di part 4 ini apa ya, kayak chapternya rada pendek anjir kata gue. Ya kagak tahu dah.